Bismillahirrahmanirrahim. Ila ratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ratin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang malam hari ini berkenan hadir majelis kita. Adapun malam hari ini daripada nukilan klasik daripada kitab Al-Hikam, daripada Syarah Al-Hikam, mungkin bagian yang ke-107 kalau halaman di sini. Hal ini berkenaan tentang masalah takdir dan iman. Salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak melihat lembutnya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam hari ini perihal berkenaan salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak bisa melihat lembutnya takdir Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Siapa yang mengira kelembutannya terlepas dari kemahakuasaannya, berarti ia telah memiliki pandangan yang sempit. Jadi di antara tanda-tanda lemahnya iman adalah kita tidak bisa melihat lembutnya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Iman di mana engkau sebenarnya percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini berkenaan dengan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara iman yang paling kuat adalah di mana engkau dapat melihat dan menyaksikan Allah dalam setiap amal ibadah yang kau kerjakan, ataupun seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah. Disebutlah ihsan. Jadi iman yang paling kuat adalah ihsan. Sedangkan iman yang paling lemah adalah di dalam beribadah itu seakan-akan Allah melihat engkau. Nah, pada malam hari ini yaitu tentang salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak bisa melihat lembutnya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah terlihat saat Allah menimpakan petaka dan ujian kepada diri kita. Jadi kemahakuasaan Allah nampak terlihat saat Allah menampakkan petaka dan ujian kepada diri kita.
Jika kita mengira bahwa kelembutan Allah itu terlepas dari kekerasannya, hal itu menandakan pandangan kita sempit. Jadi kada dan kadar Allah itu tidak terlepas daripada sifat maha kuasanya Allah, maha mengaturnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita dan kepada alam semesta. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, kata Allah, aku yang mengatur, yang menguasai daripada diri engkau manusia. Yang mengatur, yang memelihara, yang menguasai daripada diri manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Jadi termasuk yang mengatur tentang kelahiran kita, kematian kita, urusan jodoh, rezeki, usaha, makrifat dengannya dan lain sebagainya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur segala sesuatunya kepada diri kita. Sekiranya pandangan yang sempurna, diri kita akan menyadari bahwa dalam petaka dan ujian itu banyak mendapat kelembutan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan ujian itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang mungkin yang nampak sekarang ini misalnya penyakit stroke yang diderita oleh diri kita. Nah, yang ramai-ramai sekarang kan ada penyakit stroke tadi. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, badan kaku, tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sudah parah. Nah, bagaimana lagi? Hendak tuh berangkat ke majelis tak bisa lagi. Nah, hendak bekerja tak bisa lagi. Nah, dulu kan kita gagah perkasa lalu dapat bekerja. Nah, sekarang tinggal di kursi roda atau tinggal di kasur karena sifat kekuasaan tadi ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada istilah petaka dan ujian. Nah, jadi ada istilah petaka dan ujian daripada kalimat hikmah syarah al-hikam malam hari ini tadi. Nah, jadi yang sering terjadi di dunia kita sekarang ini adalah penyakit stroke tadi. Kalau terjadi pada diri kita, tak berdaya lagi. Nah, mau ke acara pengajian, nah, biasanya nunda-nunda kan masa nanti sudah tua, barulah nanti ke majelis ilmu. Nah, kalau sudah kaya banyak uang, barulah ke majelis ilmu. Giliran dicabut kuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, tak lagi nampak sifat kuasa pada diri, apalagi yang mau dikata. Nah, sudah stroke, tak berdaya lagi. Nah, kalau sempurna pandangan kita tadi, nah, kita lihat kemahalembutan takdir daripada Allah yang menimpa diri kita seperti stroke, tak berdaya lagi, maka di sana diri kita bisa mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana kita baru yakin percaya bahwa yang mengatur dan memelihara diri kita adalah Allah. Selagi kita jaya, sehat, gagah perkasa, mungkin tak kepikir bagi diri kita. Nah, tapi pada masanya anggota batang tubuh akan lemah, tak berdaya tadi. Nah, kalau juga tua, tapi kalau sekarang umur 40 pun, di bawah 40 pun bisa mengalami namanya stroke tadi, dari stroke ringan sampai berat. Nah, di sana menimbulkan kesadaran kita melihat lembutnya takdir yang ditentukan Allah kepada diri kita. Ada pilihan terbaik yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita waktu ketika kita sakit keras seperti stroke tadi. Adapun ujian yang ditimpakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, pasti hal itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Nah, jadi yang namanya ujian
yang ditimpakan Allah kepada diri kita, hal itu pasti bertolak belakang dengan keinginan kita, bertolak belakang dengan hawa nafsu syahwat kita. Nah, sehingga membuat hawa nafsu tadi jadi terkekang, membuat hawa nafsu tadi meronta-ronta ingin bebas. Jadi ketika ujian ataupun kadang disebut cobaan, nah, ada coba-coba tadi, ujian yang ditimpakan Allah kepada diri kita, misalnya semisal stroke tadi, lalu tak berdayalah diri kita. Tentu stroke tadi suatu hal penyakit yang tak diinginkan oleh setiap orang. Adakah kira-kira orang yang berhajat untuk dirinya disetrokan oleh Tuhan? Nah, dicabut kuasanya oleh Tuhan. Nah, mati tidak. Nah, hidup di tempat tidur atau di kursi roda. Nah, ini yang terjadi pada kita. Tentu semua orang menolak daripada hal demikian tadi. Jadi sesuatu yang ditimpakan Allah tadi berupa ujian atau penyakit pasti bertolak belakang dengan keinginan daripada diri kita. Diri kita kan ingin sehat, nah, ingin gagah terus, ingin awet muda terus, ingin sehat terus, ingin kaya terus, ingin jaya terus. Tak ada yang ingin miskin, yang ingin hidup susah. Apalagi tak ada manusia yang ingin stroke, tak berdaya dirinya, tak ada. Maka namanya ujian tadi, kadar dan kadar itu bertolak belakang dengan keinginan manusia pada umumnya. Mana ada orang hendak miskin hidupnya, mana ada orang hendak dirinya tak berdaya atau stroke, tak ada. Nah, dibalik itu semua ujian tadi, maka cobalah dirimu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rencana Allah yang terbaik bila kita ditimpakan ujian atau musibah tadi kepada diri kita. Ada kecintaan Allah yang lebih kepada diri kita yang tidak kita sadari. Seolah-olah ujian tadi hanya menyiksa kita, mengajak diri kita. Ya, orang bilang itu kutukan dan lain sebagainya. Nah, itu ajab Allah yang nyata dan lain sebagainya. Namun bila ditimpakan kepada diri kita, maka ingatlah bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Jadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita bukan hanya berupa kebaikan, tetapi keburukan pun adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setiap hal yang mengganggu atau menyakiti nafsu pasti akan berbuah baik. Bahkan sebelum hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetuk pintunya. Ini adalah faedah terbesar daripada ujian dan cobaan. Masih ingat kemarin tentang hadis kursi, tentang rencana Allah menciptakan surga neraka dan mengisi daripada isi neraka atau penghuni daripada surga dan neraka. Ingat pengajian kemarin tentang hadis kursi. Sesuatu yang mengelilingi surga dan neraka, surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi surga dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan bagi penghuninya. Jadi surga tadi dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak disenangi penghuninya. Apa yang tidak disenangi penghuninya? Di antaranya tadi berupa ujian takdir, miskin. Mana ada yang suka miskin tadi di dalam surga? Ngapain masuk surga kalau di dalam surga miskin?
Ngapain di dalam surga kalau hidup tersiksa, stroke, tak berdaya, kepakiran tadi, tidak ada kesenangan. Kira-kira adalah yang mau masuk surga kalau surga tadi tidak ada kesenangan sama sekali, sepi sama sekali, atau penuh keributan, tak ada makanan dan minuman, tak ada pakaian di sana, tak ada tempat tinggal atau istana yang megah, tak ada bidadari. Maukah orang masuk ke dalam surga kalau tak ada hal demikian tadi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kursi tadi dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus malaikat Jibril alaihissalam ke surga seraya berfirman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, lihatlah surga dan lihatlah apa saja yang telah aku sediakan bagi penghuninya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, kemudian Jibril mendatangi daripada surga tadi dan melihatnya serta melihat apa saja yang disediakan Allah untuk penghuninya. Beliau bersabda lagi, kemudian Jibril kembali kepadanya lalu berkata, demi keagunganmu ya Allah ya Rabb, tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya kecuali ia pasti ingin memasukinya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya kecuali ia pasti ingin memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan agar surga dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disukai atau disenangi oleh penghuninya. Bayangkan sebuah istana yang megah atau hotel tadi dikelilingi sesuatu yang tak menyenangkan. Ada bau busuk, ada kawat berduri, ada binatang buas, pagar yang penuh lunak duri, ada jurang dan lain sebagainya di sana. Ada api yang berkobar-kobar yang siap membakar yang mau masuk surga. Siapapun pasti mikir tak mau masuk sana. Susah untuk masuk sana. Karena segala sesuatu yang mengelilingi surga telah diperintahkan Allah tadi untuk mengelilingi surga dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan penghuninya. Kalau yang menurut kita enak, di luarnya dikelilingi yang enak-enak, di dalamnya enak-enak. Artinya sesuatu yang menyenangkan di dalamnya, di luarnya menyenangkan. Itu bagi kita. Tapi Allah punya rencana lain untuk surga tadi. Dikelilingilah surga tadi dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Kira-kira apa saja yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita nih? Apa kira-kira? Kemiskinan. Apalagi kira-kira kebangkrutan, kepedihan hidup, penderitaan, apalagi dikucilkan orang, cacian, hinaan. Mana ada orang yang mau dicaci, dihina? Tak ada. Kira-kira apalagi yang mengelilingi surga nih? Tentu banyak perihal tadi. Ya, kalau semisal lambang lalu ada ular yang besar, ada ular yang kecil yang siap menyantap kita. Ada api yang berkobar-kobar. Jadi binatang buas, binatang berbisa seperti harimau, kalajengking dan lain sebagainya dilambangkan di sana. Ada unak berduri yang mengelilingi daripada surga. Mikir-mikir orang kalau demikian tadi. Nah, ini dalam hadis kursi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yaitu 389. Jadi melihat hal demikian tadi, lalu Jibril berkata, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar surga tadi dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disukai bagi penghuninya. Kemudian Allah berfirman lagi, memerintahkan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, kembalilah ke surga.
lalu lihatlah apa saja yang aku sediakan bagi penghuninya. Ternyata kemudian Rasulullah bersabda, Jibril kemudian kembali ke surga. Ternyata ia telah dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak disukai. Kemudian dia kembali menghadap kepada Tuhannya seraya berkata, demi keagunganmu, sungguh aku khawatir jika tidak ada seorang pun yang akan dapat memasukinya. Karena Jibril tadi sudah melihat yang mengelilingi surga tadi dipenuhi dengan ketidaksenangan seperti ujian cobaan tadi. Jadi tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana besar kepada diri setiap insan manusia yang hendak memasuki surganya. Jadi tak semudah yang engkau bayangkan jalan untuk memasuki surga tadi. Tak ada pujian yang kau temui untuk masuk ke dalam surga. Sementara neraka dihiasi dengan pujian. Jadi bila kita beribadah ada pujian orang lain, itu neraka yang akan kita hadapi, neraka yang kita masuki. Karena neraka tadi sifatnya adalah sebaliknya. Kemudian Allah berfirman lagi, pergilah engkau wahai Jibril dan lihatlah apa saja yang aku sediakan untuk penghuni neraka. Ternyata neraka itu saling menggulung satu dengan yang lain. Kemudian dia kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, demi keagunganmu tidak ada seorang pun yang mendengarnya yang mau masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan segala sesuatu yang menyenangkan bagi penghuninya. Nah, jadi neraka dikelilingi, dipagari oleh segala sesuatu yang menyenangkan bagi penghuninya. Segala sesuatu. Nah, misalnya kalau kita mau masuk surga tadi, lambangnya misalnya anggaplah itu kerajaan, istana yang megah. Tapi istananya tadi dikelilingi binatang buas, penuh halangan rintangan. Sementara surganya nerakanya Allah sebaliknya. Neraka tadi kurungan, penjara, siksa tadi dihiasi dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Segala sesuatu yang menyenangkan. Apa saja itu? Ya, hiburan, bidadari yang banyak, kedudukan derajat yang tinggi, kemuliaan, keagungan, pujian. Tak ada sedikit pun yang menyedihkan yang menghiasi daripada neraka. Jadi neraka tadi dihiasi segala sesuatu hal yang menyenangkan sampai ke pintu-pintunya. Jadi dikelilingi, penuh dikelilingi. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril agar neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat atau bagi calon penghuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, kembalilah engkau ke neraka, merintahkan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril pun kembali ke neraka lalu berkata, demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku khawatir jika tak ada seorang pun yang mampu menghindarinya sehingga akan masuk ke dalamnya. Nah, jadi itu berkenaan dengan malam hari ini. Salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak dapat melihat lembutnya takdir. Jadi takdir surga adalah apa tadi? Dihiasi, dikelilingi oleh segala sesuatu
yang tidak menyenangkan bagi penghuninya. Jadi di luar surga tadi tidak ada sesuatu pun yang sedikit pun, sekecil apapun yang menyenangkan, kecuali hanya di dalam surganya. Dan neraka itu dikelilingi oleh segala sesuatu yang menyenangkan bagi penghuninya. Nah, sebaliknya, kira-kira sangguplah kita tadi. Nah, jadi begitulah daripada kemahakuasaan Allah yang telah menentukan takdirnya. Jadi kalau engkau hendak ke surganya Allah, maka lewatilah takdir dan jalan itu tadi. Sudah ditakdirkan Allah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis kursi, yaitu 389. Nah, jadi banyak hal yang kita tidak sadari daripada kemahalembutan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Di antaranya kita ulangi, ketika kita diberi derita, ujian berupa penyakit tadi, padahal itu adalah jalan engkau untuk mendekatkan diri kepadanya. Atau dalam hadis kursi tadi, itulah halangan, rintangan, ujian engkau untuk mendapatkan surganya Allah. Tetapi ketika di dunia engkau penuh pujian, penuh sanjungan, hidup di dunia tadi penuh kesenangan, puya-puya, hura-hura hidup tadi, maka siap-siaplah engkau akan masuk ke dalam neraka tadi. Nah, jadi karena kegembiraan, kesenangan itu adalah hiasan daripada neraka yang mengelilingi neraka, yang semua orang akan sulit terbebas, akan sulit untuk melepaskan diri daripada kesenangan. Maka kalau engkau hendak lepas untuk sampai kepada surganya Allah, maka penderitaan, kesedihan pasti akan kita lalui. Namun apabila hanya kesenangan saja yang kita cari tadi, kegembiraan saja, maka siap-siaplah kita akan tertarik masuk ke dalam neraka. Jadi yang menarik masuk ke dalam surga neraka adalah nafsu syahwat diri kita sendiri. Jadi nafsu kita sendiri yang memenjarakan kita ke dalam neraka tadi. Nah, jadi Allah hanya menyediakan berupa takdir dari surga tadi, dihiasi, dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu pula takdir yang ditetapkan Allah kepada neraka dan penghuninya, bahwa neraka itu dikelilingi oleh segala sesuatu yang menyenangkan penghuninya. Nah, jadi neraka tadi dikelilingi oleh segala sesuatu yang menyenangkan penghuninya, sehingga penghuninya betah tadi. Nah, sehingga lama-kelamaan akan terjerumus masuk ke dalamnya, karena susah untuk menghindarinya tadi. Adapun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam surah Al-Hijr malam hari ini, ujian yang ditimpakan Allah kepada diri kita pasti bertolak belakang dengan keinginan diri kita. Mana ada orang yang ingin hidup susah, mana ada manusia yang pengen stroke, mana ada manusia yang pengen dihina, yang dicaci orang lain. Tak ada manusia. Yang ada diri kita hendak selalu senang, gembira,
ingin jaya, ingin kaya raya, ingin sehat selalu. Nah, maka segala bentuk ujian Allah tadi diantaranya adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan daripada diri kita. Maka tentu setiap hal yang mengganggu atau menyakiti nafsu pasti berbuah baik. Hal ini sesuai dengan hadis kursi tadi tentang takdir surga dan neraka. Tentu setiap hal yang mengganggu atau menyakiti nafsu akan berbuat baik. Berbuah baik. Bahkan sebelum engkau kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetuk pintunya. Tentu apabila kita dalam kesukaran, kesulitan, tentu kita lebih banyak menyebut asmanya Allah. Bayangkan ketika kita stroke tak bisa apa-apa lagi, tentu kita lebih banyak diri kita mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak berzikir kepadanya, lebih banyak memuji asmanya atau menyebut asmanya Allah. Dalam kesedihan pun seseorang atau diri kita tentu lebih banyak ingat kepada Tuhan. Sementara diri kita dalam kesenangan, kebahagiaan tadi yang berupa bidadari hiburan yang begitu mewah, pagi siang malam hiburan, kegembiraan yang dipenuhi syahwat-syahwat, maka kita akan cenderung lupa dengan Tuhan. Cenderung lupa dengan Tuhan. Sementara kita yang hidup penuh derita berupa penyakit stroke tadi, sudah tak berdaya lagi, tentu lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu fitrahnya tadi. Jadi bila kita ditimpa ujian, tentu ada hikmahnya di balik semua itu. Kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak menyebut asmanya, lebih banyak berzikir kepadanya. Sementara kita diberi ujian tadi berupa kesenangan, kenikmatan dunia, sehingga kita hutbun dunia, hati kita condong sebesar-besarnya kepada dunia. Arti hutbun dunia tuh semata mencintai dunia, sehingga kita jauh daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah. Nah, jadi diantaranya hikmah lembutnya takdir Allah kepada diri kita itu adalah dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kembali pun engkau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi waktu sakit dekat dengan Allah, ingat dengan Allah, dan kembali pun akan ingat pula kepada Allah. Tapi bila kita diberi kesenangan, kemewahan hidup sehingga kita lupa dengan Tuhan, meninggalnya pun bisa lupa dengan Tuhan karena kecintaan kita akan dunia melupakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi hamba yang mendapatkan ujian akan mendapatkan bahwa jiwanya lemah, kekuatannya terbatas, dan sifat-sifat yang telah mendorongnya melakukan dosa dan maksiat serta menguatkan keinginannya terhadap dunia adalah batil. Mana ada lagi engkau bisa maksiat kalau sudah stroke gini, gimana lagi? Nah, ya kalau sudah stroke mau gimana lagi, mau hiburan gak bisa lagi. Ya kalau kecuali diletakkan di kursi roda. Nah, apa juga hiburan, makan tak enak lagi kan sesuatu, apalagi yang mau dimakan. Nah, jadi kalau kita ditimpa itu bukan kutukan, ini bukan kesengsaraan, tetapi ini rahmat dari Allah supaya kita lebih dekat kepadanya. Kadang-kadang kita memandang orang, wah itu kutukan ajab Tuhan tadi. Padahal itu laksana rem
kita kan naik motor, nah terlalu cepat kan lalu direm. Nah direm tadi, rem tadi kan tak bisa lagi bergerak. Nah aktivitas terbatas sehingga tak lagi angkuh, sombong. Coba kalau kita gagah perkasa tadi, mungkin kata-kata kita bisa kasar pada orang, bisa sombong, angkuh, merasa berilmu, merasa kedudukan tinggi tadi, atau lebih berilmu, lebih pandai dari orang lain. Nah ini penderitaan yang diterima oleh diri, karena itulah gambaran daripada neraka tadi. Surga tadi dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi bisa saja cari saja segala sesuatu apa yang menyenangkan bagi diri kita. Nah, apa yang menyenangkan, bidadari menyenangkan, terus kedudukan yang tinggi, nah, istana yang megah, apalagi derajat, kemuliaan, apalagi makanan minuman yang berlimpah. Bila kita tertuju demikian, itu namanya neraka yang kita tuju, bukan surga. Karena segala sesuatu yang kita capai tadi, yang kita ingin tuju tadi, yaitu berupa surga kedamaian, ketenangan, hanya bisa dilewati oleh penghuninya yang bisa melewati halangan dan rintangan daripada ujian tadi. Ya kadang-kadang ketemu harimau, kita bergulat dengan harimau, hidup mati, mau diterkam harimau tadi. Itulah ujian yang kita lewati untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, jadi siapa yang tidak bisa melihat lembutnya takdir Allah kepada dirinya, maka itulah tanda lemahnya iman yang ada pada dirinya tadi. Dengan ujian itu biasanya seorang hamba akan meraih tunduk hati, sabar, reda, tawakal, juhud. Nah, jadi tunduk hati, maksud tunduk hati itu didapat tadi semata-mata menundukkan hati, mafi kalbi gairullah. Hatinya ditundukkan bahwa maaf, di hatiku yang ada, yang kucintai hanyalah Allah. Jadi hatinya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah maksud dalam kata sebenarnya bertempat, tidak. Artinya hatinya semata-mata mencintai akan Allah. Dan kesabaran yang akan diraihnya. Bagaimana tidak bisa tunduk hati, badan sudah kaku, lesu, mau ngapain lagi, mulut sudah tak kuasa lagi bicara, nah, berkata-kata pun tak bisa. Maka tundukkanlah hatimu ketika penyakit ini sudah berat, stroke tadi, maka tundukkanlah hatimu semata-mata hanya kepada Tuhanmu. Hatimu tadi bersihkan daripada segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, nah, sabar dalam pengertian adalah dalam wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah dan larangan. Sabar dalam pengertian qada dan qadar Allah yang ditentukannya kepada diri kita, itu sudah ketentuan Allah yang terbaik kepada diri. Reda adalah menerima segala ketetapannya Allah. Reda tadi menerima segala ketetapan yang berlaku kepada diri. Nah, kemudian tawakal, berserahlah dirinya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jadi tawakal tadi semata-mata berserah kepada Tuhan. Kemudian juhud itu adalah dirinya, hatinya condong hanya kepada Allah dan ingin bertemu dengan Allah. Jadi diantaranya tadi dengan ujian tadi, biasanya seorang insan manusia akan meraih
ketundukan hati, sabar, reda, tawakal, juhud, dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujung-ujungnya ketika juhud tadi tujuannya apa? Mendekatkan diri semata-mata kepada Allah dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hasrat lagi yang lain selain daripada perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan boleh sakit, tubuh boleh sakit tadi, tapi jiwa, hati, pikiran janganlah keluar dari wilayah Allah. Tubuh sakit tak bisa lagi berbuat segala sesuatu, maka hatimu, jiwamu, pikiranmu bersihkan tadi daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Tundukkan hati, akal, dan pikiranmu semata-mata kepada Tuhanmu. Nah, jadi kalau sudah ditimpa sakit ini sabar ya tadi, menanti qada dan kadar Allah dalam keredaan tadi. Jadi ikhlas reda kepada batang tubuh, hati, nyawa tadi sepenuhnya dalam keadaan yang sakit keras tadi ataupun stroke tadi, kita ikhlas reda kepada Allah. Artinya jikalau engkau seorang salik tadi, engkau sehat, engkau sakit bersama dengan Tuhanmu, jadi engkau selalu bersama dengan aku, baik suka maupun duka tadi. Jadi jalanilah tarikat jalanmu hidup di dunia ini adalah bersama dengan Tuhanmu. Jadi jalanmu tarikatullah tadi adalah bersama dengan Tuhanmu, baik suka maupun duka tadi. Artinya dalam kesedihan, penyakit stroke, penderitaan, kesedihan, kesusahan, selalulah bersama engkau dengan Tuhanmu. Dan peliharalah dirimu daripada perintah dan larangan Tuhanmu. Jadi walaupun sudah susah, sakit, namun tetap jaga wilayah diri tadi dari perintah dan larangan Tuhan. Ini sebagai fitrah diri sebagai seorang hamba. Jadi apa saja yang diperintahkan Tuhan, itu namanya tawakal. Tawakal tadi. Nah, kalau sehat, dalam keadaan sehat bertawakal kepada Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepada engkau, laksanakan tadi. Yang diperintahkan Tuhan kepada engkau tadi, engkau laksanakan. Dan apa yang kularang kepada engkau, janganlah engkau mendekatinya, dan janganlah engkau melakukan hal-hal yang kularang. Jadi apa-apa yang dilarang Tuhan, jangan dikerjakan tadi. Jadi contoh bentuk tawakal, misalnya disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kepada diri seorang saleh yang meniti jalan kepada Allah. Misalnya disuruh si A, si saleh tadi pergi ke pasar, maka pergilah engkau ke pasar. Nah, pergi ke pasar, atau disuruh ke ladang, pergi ke ladang. Disuruh ibadah, sholat, misalnya sholat. Jadi bentuk ibadah itu luas. Di antaranya sholat, kalau disuruh sholat, disuruh ke ladang tadi, ke ladang. Nah, jadi bentuk tawakal urusan ke ladang, ataupun disuruh berdagang ke pasar tadi, masalah hasil urusanku. Tugasmu hanyalah menjalankan perintah. Ini ketika sehat tadi, lalu bertawakal diri. Jadi bentuk tawakal kepada diri adalah semata-mata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi bentuk tawakal tadi adalah upaya bertakwa kepada Allah dengan penyerahan diri dan tidak mengharap segala sesuatu imbalan apapun. Jadi seorang salik dalam tarikatullah tadi diperintahkan Allah ke pasar atau berdagang, ya dagang. Masalah hasil jangan engkau pikirkan, jangan sekali-kali engkau pikirkan. Kalau memikirkan hasil itu bukan tawakal namanya. Nah,
Jadi yang namanya tawakal adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak mengharapkan hasil. Jadi tidak ada pengharapan sedikit pun. Maka salah satu amalan yang sulit kita lakukan adalah menghilangkan kehendak di diri. Ini yang paling sulit, menghilangkan kehendak di diri. Karena jalan untuk mencapai surga tadi adalah halangan rintangan dan dikelilingi Allah dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka segala sesuatu ujian tadi berlaku kepada diri kita. Segala cobaan, ujian berlaku kepada diri kita. Untuk melewati itu adalah bertakwa kepadanya dan jangan berharap sesuatu. Yang paling sulit itu tidak berharap, atau dalam bahasa sederhana tidak punya kehendak. Belajar untuk tidak memiliki kehendak, artinya itu mengekang nafsu. Nah, jadi belajarlah diri kita untuk tidak memiliki keinginan atau kehendak. Bagaimana jalannya tadi? Nah, banyaklah engkau bertafakur kepada Allah dan jagalah wilayah dirimu dari perintah dan larangan Allah. Ya, diam, banyak diam tadi, dalam diam, nunggu perintah, laksana nunggu perintah raja si budak nunggu. A perintah raja, maka A yang dilaksanakan, dan jangan pernah berharap segala sesuatu dari apa yang Tuhanmu perintahkan. Jangan berharap. Bila berharap berarti ada keinginan atau syahwat tadi, maka itu adalah ciri-ciri kita akan masuk ke dalam neraka tadi. Jadi bila kita beribadah ada pengharapan, nah itu namanya syirik. Atau dalam bahasa sederhana tadi, itulah halangan rintangan yang menyebabkan engkau gagal untuk masuk ke surganya Allah. Bagaimanapun sebiji sawi amalan hati lebih baik daripada segunung amalan batang tubuh. Dengan ujian itu pula ia akan mendapatkan penghapusan dosa dan kesalahan serta meraih kelembutan ilahi lainnya. Nah, di antaranya tadi hikmah yang kita bicarakan ketika kita stroke tadi, di sanalah peleburan dosa dan kesalahan yang telah lalu. Di sanalah penghapusan dosa kita yang telah lalu ketika kita sakit pada 1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun kita sakit, hanya bisa di tempat tidur saja, bergeser kanan, geser kiri, ataupun tidak bisa bergerak sama sekali. Maka janganlah engkau risau akan keadaan dirimu, tapi hendaklah engkau perbaiki keadaan hatimu. Apa batang tubuh tak bisa lagi beribadah karena sudah stroke, gimana lagi ibadahnya? Cuma diam. Mulut sudah tak bisa lagi ngata. Apalagi yang bisa diperbuat oleh batang tubuh? Cuma diam saja. Maka amalan hatimu tadi adalah menerima segala ketetapan qada dan qadar Allah. Dekatkanlah dirimu semata-mata kepada Allah tadi. Mendekatkan diri dengan berbanyak menyebut daripada asmanya atau mengucap la ilaha illallah dalam zikirmu tadi, pujian engkau kepada Tuhanmu. Jadi bagi seorang salik tadi tentu adalah kerinduannya bersama Tuhannya dalam keadaan kaku. Nah, jadi di mana engkau selalu ingat kepadaku, di mana engkau selalu menyebut asmaku, engkau tadi kan tak bisa lagi berdaya, tak bisa apa-apa lagi
maka di sana hatimu tadi yang beramal ibadah kepada Tuhan, hati, karena batang tubuh sudah sakit keras. Jadi hati lalu bermusahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang ingin ketemu dengan Allah. Kalau hendak ingin ketemu dengan Allah, lalu hatimu bermusahadahlah tadi. Nah, dalam keadaan stroke tadi kan batang tubuh sudah tak bisa lagi ibadah. Lalu bermusahadahlah hatimu. Pandanglah kepada diri dan kepada alam semesta. Jadi memandang kepada diri ini tadi, bahwa semua yang berlaku di diri ini adalah afalnya Allah. Perbuatan Allah lah yang berlaku kepada diri. Maka engkau pandang kepada diri dan kepada alam ini, bahwa tiada perbuatan pada hakikatnya kecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan keadaan dirimu sekarang pun adalah daripada Allah. Dan tiada yang maujud kecuali adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada zat lain kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adanya. Nah, jadi bila kita ditimpa ujian yang begitu berat kepada diri kita, hikmahnya itu adalah penghapusan dosa. Perbanyaklah engkau tafakur tadi di dalam diam hatimu tadi. Apa yang ditafakuri tadi? Pertama, tentang keesaan af'al Allah yang nyata kepada diri. Yang ditafakuri adalah keesaan zat Allah yang nyata kepada diri engkau. Kemudian hatimu bertafakur pula, dirimu bertafakur bahwa segala asma tadi keesaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hatimu bertafakur pula kepada Tuhanmu, bahwa tiada sifat kecuali hanya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya wujud, tidak ada yang mewujud kecuali hanyalah daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpeganglah engkau kepada Tuhanmu. Nah, berpegang tadi yaitu bertawakal, menyerahkan diri engkau sepenuhnya kepada kada dan kadar Tuhan. Diserahkan, nah tadi ya terserah Tuhanmu. Nah, jadi engkau tadi berserah kepadaku, kata Tuhan. Serahkan semuanya, diri lahir, diri batin kepada Tuhan. Ataupun ketika didera penyakit yang cukup keras, maka bersiap-siaplah engkau tadi. Nah, maka talaklah seluruh daripada dunia sehingga bebanmu ringan. Jadi kalau sudah sakit keras, ini ujian juga pada diri kita, sakit keras sudah, maka talaklah daripada dunia tadi. Harta benda serahkan kepada ahli waris, kepada istri dan anak yang sudah ditentukan. Maka janganlah engkau lagi mengurus harta duniamu. Jangan lagi diurus karena sudah sakit keras, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula anak-anakmu tadi serahkan kepada istrimu urusannya tadi. Jadi harta benda dan urusan dunia serahkanlah kepada ahli waris atau istrimu tadi. Maka persiapkanlah dirimu semata-mata hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadap Allah hanya engkau dan aku, tidak ada yang lain. Jadi supaya engkau tidak berat ketika engkau sudah mau najak, hendak meninggal dunia, ketika sakit keras sudah duluan. Jadi serahkan urusan dunia kepada ahli waris kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Maka bersiap-siaplah engkau tadi hanya mencintai aku, hanya kembali kepada Tuhanmu tanpa membawa segala sesuatu apapun, tanpa disertai apapun tadi. Jadi dengan cinta hanya tulus kepada Tuhanmu tadi, tanpa membawa beban yang lain. Arti jangan dibawa dunia,
ketika kita akan berpulang ke rahmatullah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun diantaranya dalil tentang qada dan qadar Allah atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 38, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi ketetapan Allah itu sudah pasti adanya berlaku. Seperti keadaan surga dan neraka tadi pasti sudah. Jadi dalilnya tentang ketetapan Allah pasti berlaku adalah surah Al-Ahzab ayat 38. Al-Ahzab 33-38. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi surga neraka pasti berlaku, yang mengelilinginya pasti berlaku. Nah, siapa yang tidak mau melewati itu tidak akan bisa mencapainya tadi. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Qamar 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jir ayat 21, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah kasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi surga tadi telah ditentukan Allah menurut kadarnya. Jadi sesiapa yang tidak ikhlas reda akan nafsunya, yang tidak bisa mengekang nafsunya di dunia ini, maka tidak akan bisa memasuki surganya Allah. Apa tadi? Sesiapa yang tidak bisa melewati halangan, rintangan, dinding yang mengelilingi surga, jangan pernah berharap untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan sesiapa yang tidak bisa menjaga dirinya daripada keinginan syahwat dirinya, maka siap-siaplah dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Nah, jadi hikmah kita malam hari ini, yaitu salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak melihat lembutnya takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi engkau seorang salik tadi, sedih senang, tetaplah menjaga wilayah diri dari perintah dan larangan Allah. Jadi hikmah malam hari ini yang kita bicarakan, apapun itu, kesenangan, kesedihan, maka jagalah wilayah dirimu untuk tidak keluar dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertawakallah engkau di dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudahi dulu pengajian kita malam hari ini. Makasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.